Hola bestinya kata Ani, Besti setelah sebelumnya tantrum saat hasil tes DNA yang tidak identik dengan Ridwan Kamil beberapa waktu lalu, Lisa Mariana belum lama ini bikin gebrakan lagi Besti. Entah apa yang terjadi, tapi dalam unggahan TikToknya, Lisa Mariana terlihat gunting dan sobek foto sang suami. Dan tulis caption di bawah bahagia aja, janda gemoy, duh ceremai kah? Gak tau lah ya Besti, yang pasti dalam video lainnya Lisa Mariana yang udah nulis janda gemoy di bawah bahagia ini terlihat dekat dengan seorang berondong. Wah, ini beneran atau gimmick ya Besti? Nanya Besti, nanya. Ngapain Bu? Lagi membuat prakarya. Prakarya apa nih? Prakarya, iya. Seru ini. Gitu. Bagian lehernya banget. Astaga, kaget. Yang video. Ih, apaan sih alis gue hilang ih? Aku benerin baju doang. Ya udah kalau nggak mau di video ya udah. Mau kok, cuman tadi kayak berasa berat aja gitu, kayak ketempel. Tempelan apa? Enggak bercanda. Tempelan apa? Enggak. Kamu lucu, kamu mungil ya. Nah kan, entah udah resmi ngejanda atau belum, karena Lisa sendiri belum ada konfirmasi secara langsung perihal status pernikahannya sekarang. Tapi dalam video lainnya yang ia unggah terlihat Lisa yang lagi-lagi menulis caption janda gemoy di caption videonya, terlihat membagikan tips bahagianya, yaitu jadi janda dan tanpa gangguan mertua, cenah Besti. Ini kode atau curhat atau apa ya Besti? Di sisi lain, Lisa yang belum lama ini terlihat telah mengisi sebuah acara program TV sebagai bintang tamu. Terlihat seru banget nih Besti saat ketemu dengan Ridwan Kamil KW. Bahkan ia juga mengunggah saat tangannya disalinin sama RKKW Besti. Ini gak move on atau profesional kerja aja ya? Dalam video lainnya yang dia unggah di laman TikToknya, Lisa yang terlihat tengah tiktokan dengan Evan Sanders ini pun lagi-lagi menulis caption janda menggatal, cenah Besti. Duh, Lisa kenapa ya? Secara dalam video lainnya pun, Lisa yang membagikan info ciri-ciri istri sabar ini pun menyebut kalau ciri-ciri tersebut nggak ada di dirinya Besti. Hidup lu bagai banget sih, resepnya apa? Gue bisikin. Jadi janda, bebas, membara tanpa gangguan mertua. Hidup janda say. Ciri-ciri istri sabar yang pertama, nggak gampang kepancing emosi. Yang kedua, harus nurut sama suami. Yang ketiga itu kagak ada di gue, ya. Umur ikan lele, 25 tahun udah jadi janda nih le. Menyala jandaku. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Itu Lisa gemoy serius bakal ngejanda ya Besti. Secara kalau iya bisa jadi masalahnya nambah lagi, yaitu masalah rumah tangga. Padahal sebelumnya seperti diketahui dari hasil tes DNA beberapa waktu lalu yang dinyatakan tidak identik, Ridwan Kamil dalam wawancaranya beberapa waktu lalu dengan awak media menyatakan kalau proses hukumnya akan berjalan. Waduh. Di sisi lain, Denny Darko melihat tarot perihal nasib Lisa tentang peluangnya lolos dari jeratan hukum, yaitu dengan menghentikan semuanya cenah. Karena dengan melakukan hal baik itu, bahkan bisa juga membuat karir Lisa lebih baik di entertain. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga
akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan, tapi intinya agenda saya itu secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Saya melihat bahwa dia ini sejatinya kalau dia berhenti sekarang ini, dia memiliki satu awareness yang ya sudah diingat oleh masyarakat, terutama jika seandainya dia sekarang ini berhenti, meminta maaf, menyesali perbuatannya, maka sangat mungkin dia akan memiliki karir yang lebih positif, bahkan lebih positif dibandingkan dahulu. Dan ini sebaiknya dilakukan for the sake of ya her daughter ini tadi, anak perempuannya ini tadi, yang saya sangat prihatinkan, sangat kasihan dia saat nanti dia dewasa, 15 tahun, 17 tahun lagi, saat dia sudah mengerti, tahu jati dirinya sebagai seorang wanita, dan tahu bahwa 15 tahun yang lalu seluruh Indonesia ini heboh perkara Lisa Mariana yang menuntut seorang pejabat masyarakat, dianggap ini adalah ayah dari anak ini tadi. Dan jika ternyata memang ini dilakukan sekarang, dia masih ada kesempatan untuk memperbaiki karirnya. Kalau ternyata dia istilahnya mau membersihkan dari awal dan mencoba untuk menjalani karir yang lebih positif lagi, ini sebenarnya adalah positif. Tapi jika dia ternyata terus dan melanjutkan ini, sesuatu yang di hasil tes DNA Mabes Polri saja ini menghasilkan satu keputusan yang tidak menguntungkan dia, maka saya pikir dia mau lari kemana lagi untuk melakukan tes DNA yang baru. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang akan bisa dimanipulasi seperti sebuah keputusan hakim yang akan banyak sekali variabel yang memungkinkan untuk ada sebuah keputusan yang sifatnya itu personal atau like or dislike, tapi ini benar-benar melihat hasil dari lab ilmiah dan hasilnya ini hitam dan putih, iya dan tidak, benar dan salah. Maka ini sesuatu yang dia harus benar-benar pikirkan, terutama kepada tim hukumnya, karena tim hukumnya hanya akan membela klien yang saya melihat ini sepertinya nggak akan pernah menang. Lolos apa nggak dari jeratan hukum? Nah, ini juga satu hal yang sangat disayangkan jika ternyata masih dilanjutkan. Saya cuman kepikiran anaknya akan sama siapa jika ternyata dia harus menghadapi satu konsekuensi hukum yang membuat dia harus ditahan. Maka sejatinya, kalaupun ternyata ini terbukti positif sekalipun, dia ini menurut saya itu masih sangat mungkin untuk dilaporkan. Karena mengangkat kasus pribadi ini ke ranah hukum, jika memang yang diakui ini benar ya. Tapi ini sekarang sudah double shot dengan ternyata negatif, dia sudah jelas hancurkan karir, mencoba untuk menyebarkan sebuah ya kalau kita bilang aib karena anak di luar nikah yang dilakukan oleh seorang pejabat publik ini kan sesuatu yang sangat-sangat pasti akan mencoreng ya nama baik kepada si individu ataupun kepada korps atau ya partai di mana ini berada, yang syukurnya ini terbukti tidak. Dan ini satu hal yang sepertinya kalau saat ini salah memilih jalan, Lisa Mariana akan menghadapi tuntutan penjara dan juga denda yang no play atau tidak main-main. Bagaimana? Anyway, kalau Lisa diduga akan tetap mengambil langkah untuk tes DNA ulang, Ridwan Kamil justru menyatakan 100% sama aja mau dimana juga cenah Besti. Dan yang bikin dakdikduk adalah ketika ditanyakan perihal kemungkinan damai, Ridwan Kamil memilih untuk tidak menjawab sambil berlalu pergi. Mau bersurat. Surat apa? Untuk tes DNA kedua kalinya di Singapura. Jadi kamu nggak percaya dengan hasil ini? Merasa janggal, tapi aku nggak bisa utarakan di sini loh, Kak. Mau bersurat ke siapa? Ke sana. Siapa? Ke beliau. Ke Beliau? PRK. Mau nyuratin apa? Mau surat apa? Mau mengajukan tes DNA yang kedua kali. Ulang. Tes DNA ulang. Tapi kalau hasilnya sudah keluar dan terbukti tidak ada kecocokan, kalau beliau menolak rasanya wajar. Karena dia sudah melakukan tes DNA tersebut dan tidak
cocok. Tidak cocok. Tapi hatiku masih janggal juga. Mengajukan tes DNA ulang bagaimana Pak? Saya nggak ada komentar. Kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Tapi kalau ada permintaan damai, kalau ada permintaan damai gimana caranya? Tentang JBK gimana Pak? Bisa infonya udah Ya pasti udah seperti itulah. Ada membuka peluang untuk damai kan? Nah terkait itu sekali lagi proses hukum kita hormati. Bahwa ini sedang dalam proses. Sekali lagi teman-teman kami sampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim. Mari kita hormati proses ini lebih lanjut nanti di Bareskrim. Pak, artinya ini masih soal pencemaran nama baik, terus prosesnya soal hasil DNA itu juga. Nah, tentu ini kan ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Tadi Pak Ridwan Kamil kan dipanggil dalam rangka untuk ada BAP tambahan terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik. Sudah dijelaskan tadi, diperlihatkan juga kepada Pak Ridwan Kamil hasil pemeriksaan DNA. Kesimpulan hasil pemeriksaan DNA jelas disebutkan dalam hasil tersebut bahwa Zelina Azura adalah anak biologis daripada Lisa Mariana, bukan anak biologis daripada Ridwan Kamil. Kira-kira gitu tadi hasil pemeriksaan DNA yang diperlihatkan kepada kami. Duh, Besti. Anyway, lanjut lagi. Perihal desas-desus perceraian Lisa Mariana, ternyata timnya Ani baru aja nih ketemu Lisa. Jadi menurut Lisa, perihal cekcok dengan suami itu udah terlalu banyak. Nah, Lisa yang ngaku udah ditalak ini pun mengungkapkan kecapeannya, Besti. Katanya mungkin jodohnya udah sampai sini aja kali. Kalau pisah ranjang itu sebenarnya udah sekitar kurang lebih 2 bulan. Bukan pisah ranjang sih, maksudnya kayak di satu rumah tapi kita tidur, dia tidur di kamar ini, aku tidur di kamar ini gitu. Jadi beda gitu. Alasannya sih lebih ke banyak berbeda pendapat aja sih. Gitu, nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Itu udah kayak gimana, maksudnya lebih ke apa sih Kak gitu, selain perbedaan pendapat itu udah munculnya dari kapan gitu, cekcoknya segala macamnya dari bulan kapan, dan udah terlalu banyak cekcok dan udah terlalu capek gitu kan, ya udahlah mungkin jodohnya sampai sini aja gitu. Berarti bukan karena kasus tapi kan ya Kak, bisa ditegaskan? Enggak, bukan karena kasus, karena memang sudah nahan lama gitu, banyak lah kita berbeda pendapat tuh gitu. Nah, ini pernikahan yang sama yang sekarang itu resmi atau agama? Sah dong. Itu mungkin sudah putus cerainya Kak di pengadilan? Belum, masih diproses untuk dokumennya, karena kan baru ditalak kemarin seminggu lalu gitu, Mbak. Ternyata udah 2 bulan pisah ranjang, tapi masih serumah, Besti. Semoga semua udah dipikirkan ya, Besti, dan semoga keputusan mereka adalah yang terbaik. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.